Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 23 Juli 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Kita diingatkan bahwa kebaikan dan keburukan itu selalu ada selama kita hidup di dunia ini. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa kebaikan dan keburukan itu tetap ada selama kami hidup di dunia ini. Kami mohon, semoga Engkau selalu memberi kami kekuatan, agar di saat kami digoda, kami bisa menghalau segala godaan setan, dan kami boleh hidup aman dalam rangkulan tangan kasih-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuhan, supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kebaikan dan keburukan selalu ada selama kita hidup di dunia ini. Perumpamaan hari ini sangat tepat untuk para petani yang dengan segala kesetiaannya membersihkan rumput-rumput yang tumbuh berkeliaran di kebunnya. Di saat kita membersihkan kebun, kadang kita sangat kaget karena tiba-tiba muncul tanaman baru yang sama sekali tidak pernah kita tanam dan lihat di kebun itu sebelumnya. Sungguh satu hal yang sangat misterius. Tetapi lewat perumpamaan hari ini, paling kurang kita bisa disadarkan dan diingatkan bahwa penabur yang menaburkan benih yang tidak baik itu adalah roh jahat, musuh kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, lewat perumpamaan hari ini Yesus mau mengingatkan kita bahwa ada musuh yang selalu bertentangan dengan Allah. Dialah roh jahat. Dalam kehidupan rohani, kita selalu alami bagaimana ia bekerja dalam diri kita.
Betapa sering kita pergi mengaku dosa. Kita mengharapkan agar kita betul mau hidup suci. Tetapi tiba-tiba kita digoda lagi dan jatuh dalam kelemahan kita. Kadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan saya jatuh? Mungkin dalam kelembutannya, Tuhan menjawab, aku sudah berusaha, tetapi engkau lebih mendengarkan setan daripada aku. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dalam segala kerendahan hati kita boleh berkata bahwa hidup kita di dunia ini tidak selalu mulus, tetapi selalu ada pertentangan. Dalam kehidupan gereja, kekuatan jahat selalu tunjukkan kehebatannya. Dalam zaman modern, dengan segala kehebatan teknologi, selain kita bangga akan kehebatan alat modern, tetapi di sisi lain alat modern itu juga membawa pengerusakan kalau tidak digunakan dengan baik. Dalam situasi yang bertentangan ini, Tuhan dengan segala kesabarannya tetap memberi kita kesempatan. Katanya, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada menuai. Lewat pernyataan ini, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ada saatnya nanti Tuhan akan menuai. Di saat itulah akan terjadi pemisahan, bahwa yang baik akan disimpan, tetapi yang buruk akan dibakar. Akan terjadi pengadilan terakhir. Karena itu Tuhan mengharapkan agar pemberitahuan, pewartaan hari ini harus diterima, dihayati, dan diamalkan dengan sangat baik. Bagi yang menerimanya akan mendapat jaminan keselamatan. Sebaliknya, yang tidak menerimanya akan disengsarakan. Keputusan untuk menerima dan menolak berada dalam tangan setiap pribadi. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, betul bahwa perbaikan dan kebaikan dan keburukan itu selalu hidup berdampingan. Tetapi kalau kita selalu dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab memberi diri kepada Tuhan yang adalah Maha Kuasa, maka sudah pasti kita akan selalu menang. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman dan kesadaran kita untuk senantiasa hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dan merasa bertanggung jawab untuk menjaga diri agar kita selalu berada dalam genggaman dan kasih Allah. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.